Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini ada Ibu Evaluator, Ibu Evi, silahkan. Iya, Ibu Dewi, terima kasih. Bisa kita mulai saja, Ibu? Ya, boleh, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita berada di room ini memulai pembelajaran agenda 1. Yang terhormat Ibu Niputu Dewi SEMM yang telah hadir bersama kita, Ibu yang paling cantik di BPSDM dan paling awet muda. Masya Allah. Iya. Kepada Ibu kami silahkan. Oke, makasih Bu Evi. Ya, Yang sama-sama. Andalan kita ya sebagai evaluator ini jangan main-main ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur ya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat serta hidayahnya hingga kita semua dimampukan untuk bisa ada di tempat ini dalam rangka pelaksanaan Latsar CPNS. Ini teman-teman masuknya di agenda 1 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini semuanya pada tegang-tegang hari pertama ya, kita jumpa-jumpa. Hari pertama teman-teman bertemu dengan kami-kami ini, penyelenggara dan evaluator dan media suara setelah teman-teman mengikuti MOOC. Seperti itu. Saya perkenankan kepada teman-teman yang seputaran ruangannya tidak ribut untuk meng-unmute saja speakernya. Tapi kalau yang di pasar misalnya ya, atau yang berada di mana begitu yang agak ramai sekali ya bisa di mute saja seperti itu supaya interaksi kita dalam berkomunikasi di kelas ini bisa lancar. Silahkan di unmute. Cuman tadi ya kalau yang di pasar lagi Bu, saya lagi temani istri nih Bu di pasar, wah, sudah jangan di unmute. Oke, teman-teman semua, sebelum kita lanjut, saya pengen kenalan-kenalan dulu ya. Kenapa? Karena di agenda 1 ini adalah hari pertama kita bertemu secara tatap muka walaupun hanya melalui Zoom. Ya, jadi kalau boleh kita kenalan-kenalan dulu. Saya mungkin mengenalkan diri dulu biar teman-teman tidak terlalu tegang, tidak terlalu merasa gimana ya. Ini ya, kita hari ini masuk di sikap perilaku bela negara. Nama saya Niputu Dewi Setianingsih, ya, lahir di Palu 21 Oktober 1974. Saya tinggal di Jalan Bali nomor 19. Ini teman-teman kalau ada yang di seputaran Palu sering ke Koko Bakre, ya saya di Jalan Bali nomor 19, samping Koko Bakre pas. Saya sama Ibu evaluator di sini ada Ibu Evi, ya ada Ibu Bese, ada beberapa orang evaluator lainnya. Kami dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah. Ini nomor HP saya. Kalau teman-teman berkenan untuk mencatat, mungkin saja ada pertanyaan-pertanyaan, disilahkan. Nah, setelah perkenalan ini, saya juga sangat ingin berkenalan dengan teman-teman. Kenapa? Karena pertemuan kita mungkin singkat, tapi kita juga butuh kenalan, ya, biar asik-asik di dalam kelas. Oke, saya mau kenalan dulu. Yang dikenalkan nama, kemudian instansi dan status, ya. Saya mau kenalan. Ini saya cuma lihat saja berdasarkan kolom di depan saya. Ada Ibu Mina Rizkina. Silakan Bu. Iya Bu.
Perkenalkan, nama saya Mina Rizkina, asal instansi dari Rumah Sakit Undata Palu, fisioterapis, kemudian statusnya menikah. Gitu. Ya. Oke. Tapi belum menikah atau sudah menikah? Sudah menikah, Bu. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Panggilannya ini Ina, Ina. Mina, Ina. Mina. Oh, Mina. Iya. Sip. Terima kasih ya, Ya, Bu Mina. Terima kasih banyak. Selanjutnya di sini ada Ibu Gladys Susanti. Nah, zaman saya artis itu namanya Gladys Suwanti loh. Wah, mirip ini. Silakan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Gladys Susanti, asal instansi saya dari Rumah Sakit Undata. Status saya belum menikah, Dok. Oke, terima kasih, Bu. Panggilannya siapa nih? Gladys? Gladys. Ya. Gladys, oke. Oh, karena kita di seputaran Palu ini ya, sekalian alamat rumah. Saya minta dari Ibu Mina dulu ya. Ibu Mina, tinggalnya di mana? Siapa tahu tetangga saya nih. Bukan, Bu, di perumahan Teluk Raya. Wah, seberangnya Rumah Sakit Undata Baru. Oh, iya, baiklah kalau begitu. Oke, makasih Bu Gladys. Alamat saya di Jalan Danau Lindu, Bu. Oke. Boleh nanti Palu Barat atau Palu Timur ya, supaya saya. Oh, di sini ya. Stream. Di sini ada Mas Aji Alamsyah. Silakan. Ibu, terima kasih. Saya Mas Aji Alamsyah, biasa dipanggil Aji, dari Dinas Kesehatan, status belum nikah, alamat di Jalan Agatis, Boya Oge. Oh, Anda pasti bukan dari sini asalnya ya? Iya, Ibu. Nah, asalnya dari mana ini? dari Jogja, Ibu. Oke, iya, karena biasanya kalau kita yang di sini Bayoge itu langsung Bayoge. Ini Boya Oge, sudahlah. Terima kasih Pak Aji ya. Iya. Kemudian di sini ada Ibu Rahayu Anggraini. Ibu Rahayu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Anggraini, asal instansi saya dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Status sudah menikah, alamat rumah di Jalan Purnawirawan 1, Ibu. Oke, terima kasih. Ini Bu Ayu, Bu Rah, Ibu Ang, atau Bu Eni? Silakan. Siapa nih? Ibu siapa nih panggilannya? Bu Ayu atau Bu siapa? Ayu saja, Ibu. Berarti betul. Oke, makasih. Teman-teman, saya mohon izin ya, di kelas saya, tapi khusus di kelas saya. Teman-teman boleh santai. Cuman ada satu tadi yang namanya beretika tetap ya. Tetap ada namanya sopan santun, tapi santai saja, bernafasnya santai ya. Saya lihat tadi ini ada beberapa teman yang sudah tidak bernapas malah nih. Sudah santai ya, bernafas aja banyak-banyak. Jangan nanti 2 menit, 3 menit ke depan teman-teman pusing lagi ya. Santai saja. Kita di Latsar ini butuh kedisiplinan, butuh segala hal yang menjadi penilaian sikap perilaku teman-teman. Tapi kalian kan bukan robot, jadi silahkan ya, silahkan bahasa tubuhnya tetap dimainkan, jangan juga begini terus. Nanti saya pikir saya berhadapan dengan robot lagi, ya santai aja. Tapi ada yang namanya sopan santun, etika dan sebagainya. Oke, kita masuk ke Ibu Esther Marpau. Bu Esther, silahkan. Bu, pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Esther Febrina Marpau. Saya asal dari Medan, tinggal di Pumbewe, instansi dari Dinas Tanaman Pangan dan Horti, status belum menikah. Kayaknya jomblo-jomblo kayak saya ya di ruangan ini. Salah, maksudnya kayak anak saya ya di ruangan ini. Begitu ya. Wah, keren. Ini masih bisa gabung rame-rame nih kita. Bu Esther, makasih ya. Teman-teman nanti yang dari luar Palu boleh mengaku ya. Saya baru Bu di sini biar saya nanti tidak minta kalian ke ini ya fotokopi ini. Wah, ternyata kalian nggak tahu jalan itu ya. Terima kasih Bu Esther. Ini tetangga saya ini dekat ya, agak dekat maksudnya. Selanjutnya ini ada Pak Arif Farhan Kurniawan Anasiru. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Farhan Kurniawan Anasiru, bisa dipanggil Arif.
saya dari instansi Dinas Kelautan dan Perikanan. Kemudian status saya belum menikah, Bu. Untuk alamat saya sekarang berdomisili di BTN Petobo Residence, Bu. Petobo Residence. Oke. Iya, kebetulan Sip. saya bukan orang Palu, Bu. Sekarang asalnya- pertanyaannya dari mana nih? Saya asalnya dari Gorontalo, Bu. Cuma saya kemarin kuliahnya di Malang. Ya, saya oke karena Bapak tidak kelihatan wajahnya. Begitu ya teman-teman ya? Agak menyamar-nyamar begitu di kegelapan. Baiklah kalau begitu. Kita langsung ke Ibu Siti Raihanur. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Raihanur, biasa dipanggil Raihan. Asal instansi dari Rumah Sakit Undata Palu, Profesi Nurse, status belum menikah. Alamat di Jalan Dalaman Tebu, Kelurahan Tondo. Oh iya, sip. Ini belum menikah ini terbuka atau tertutup? Saya lupa tanya sama yang lain. Dirimu lah sekarang Bu. Siti Raihan atau siapa panggilannya? Raihan Bu. Oh, Raihan. Terbuka atau tertutup? Kalau terbuka itu masih bisa ada yang aham ya. Silakan. Terbuka atau tertutup, Jeng? Tertutup? Terbuka? Tertutup sedikit Bu. Teman-teman bisa dengar ya, tertutup sedikit. Maksudnya, nanti kita artikan itu ya, tertutup sedikit. Oke deh, tertutup sedikit. Baiklah. Di sini ada, terima kasih ya Rehan. Di sini ada Pak Antonius Kataren. Silakan Pak Antonius. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Antonius Kataren. Saya berasal dari Medan. Di sini saya tinggal di Jalan Juanda Lorong 1. Ditempatkan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Statusnya masih lajang, belum menikah. Ya, lajang. Kalau di sini ada ikan namanya ikan lajang, juga ada ikan katombo, begitu ya. Oke. Banyak yang. Ini tertutup atau terbuka ini Pak Antonius? Masih terbuka, Bu. Oh terbuka, daripada yang tertutup sedikit tadi itu ya. Iya. Oke, di sini ada Pak Aswan. Pak Aswan, silakan. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Aswan, asal instansi dari BKD. Oh ya, baiklah. Alamat di Jalan Mas Mansur. Status belum menikah. Terbuka atau tertutup? Terbuka sekali, Bu. Oh, ada tertutup sedikit, ini terbuka sekali ya. Memang luar biasa. Saya sepakat itu yang terbuka sekali. Ada tadi Pak Antonius terbuka saja dia. Terbuka sekali ya. Ini yang gawat ini. Terbuka sekali ini. Aduh, baiklah. Boleh saya promo ke mana-mana begitu boleh ya? Siap, Ibu. Oke, siap. Apalagi orang BKD nih, pegang jadwal ini, pegang absen ya. Oke, terima kasih Pak Aswan. Kemudian ada Pak Abdul Zidan. Silakan Pak Abdul Zidan, silakan. Ini keterkancingan karena signal atau gimana nih? Signal nih. Pak Zidan mungkin suaranya Pak Dia... dimute. Oh iya, di unmute dulu Pak Zidan. Mute-nya di pojok kiri Pak. Oke. Silakan. Oh iya. Baik, terima kasih Bu. Nama saya Abdul Zidan Viola, asal instansi dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi. Alamat Jalan Setiabudi, Lorong Merdeka, nomor 1B. Status belum menikah. Wes, terbuka atau tertutup, Bro? Terbuka, Bu. Sekali atau sedikit? Oke. Ini langsung bikin gawat ini ya, kalau terbuka sekali atau seperti apa ini. Kalah nanti Pak Aswan ini. Ini panggilannya Pak Zidan ya? Iya, Bu. Oke, kita tetangga kantor berarti. Ya. Selanjutnya ada Pak Iqbal Buntaran. Pak Iqbal, silakan. Ya, selamat malam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute, Pak. Unmute. Pak Iqbal di unmute dulu. Ya. Halo.
Kayaknya ada yang buka juga ya. Ada dua perangkat di situ Pak Iqbal? Ada dua perangkat? Pak Iqbal, kenapa suaranya itu, Pak? Iya, ada dua perangkat mungkin dibuka di situ. Tidak? Oke, silakan Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asal saya dari Dinas Pertanian, dinas saat ini namanya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah. Alamat Jalan Tanjung 1, Lorong 2, nomor 10. Status sudah menikah, anak 1. Wah, terima kasih Pak. Nggak jadi saya tanya terbuka atau tertutup ya, Pak Iqbal ya. Maaf banyak ini. Makasih Pak Iqbal. Selanjutnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Kita sekelas berapa orang? Bu Evi, 11 atau 10 ya? 11. Oh, 11. Oke. Iya, 11 ya. 11. Oke. Makasih Bu Evi. Teman-teman, kita 11 orang ya. Biasa kita mainnya 10 orang. Ini 11 orang, makanya saya agak kaget. Terima kasih untuk semua ya yang sudah kenalan-kenalan. Mudah-mudahan nanti bisa say hello ya, karena kita seputaran Palu. Nanti Bu Evi mungkin di mute Bu Evi. Oke. Terima kasih. Teman-teman, jadi karena kita seputaran Palu ya, saya Jalan Bali, kalau lewat di siapa ya tadi, pokoknya seputaran lah, Setiabudi dan sebagainya, mungkin kita sering ketemu-ketemu. Silakan bertegur sapa ya, kalau saya tidak sempat menegur karena kita hanya ketemu lewat ini, Zoom begini, ya teman-teman, pokoknya saling tegurlah kita di jalanan ibu kota. Oke? Teman-teman, waktu kita tidak terlalu banyak. Waktu kita hanya 2 jam pelajaran. Artinya kita bertemu hanya 45 menit. Namun saya berharap, 45 menit kali 2. Nah, di waktu yang singkat ini saya sangat berharap teman-teman bisa menyerap segala hal. Mungkin yang saya bagi hanya sedikit, tapi saya berharap kita bisa metodenya sharing di sini ya. Karena teman-teman sudah bertemu dengan MOOC, sudah baca bukunya, modulnya ya, sudah sempat evaluasi. Jadi mudah-mudahan banyak hal bisa kita bagi bersama di room ini. Dan saya berharap dari jumlah jam yang sedikit, kita bisa nanti termotivasi untuk menggali lebih dalam. Ya, menggali lebih dalam apapun yang menurut teman-teman informasi yang belum lengkap. Nah, pagi hari ini kita masuk di materi sikap perilaku bela negara. Ini agenda 1. Saya yakin teman-teman sudah baca modul ya. Sudah bertemu dengan berbagai agenda, ada agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Dan hari ini diawali dengan agenda 1, sikap perilaku bela negara. Bagaimana teman-teman dikenalkan untuk lebih dalam, ya, mengenal bagaimana Indonesia dengan wawasannya, ya, wawasan kebangsaan, kemudian bagaimana bisa melihat Indonesia lebih dalam, lebih luas dengan menganalisis, ya, ada modul analisis isu kontemporer. Kemudian bagaimana dengan materi kesiapsiagaan atau modul kesiapsiagaan bela negara, bagaimana teman-teman diajak untuk bisa lebih mengenal bela negara itu seperti apa. Nah, saya ingin mendengarkan dari teman-teman apa saja yang sudah kalian dapatkan atau yang berkesan dari MOOC yang kalian sudah lewati. Ada yang boleh raise hand? Ada yang boleh jelaskan atau beri gambaran? Silakan. Siapa nih? Sekedar mereview, mengenang masa lalu, ya. Ini yang masih terbuka sekali, biasanya masa lalunya perlu dikenang ini. Silahkan yang sudah ketemu MOOC, di MOOC itu apa ya yang kalian sempat ingat? Kan kalian sudah baca-baca kan? Sudah melewati evaluasinya MOOC? Sudah, oke. Silakan, sampaikan saja apa yang sempat terkenang. Oke, Pak Zidan, ada yang mau disampaikan? Atau siapa nih? Silahkan raise hand. Ibu Rehan atau siapa? Oke, Ibu Rehan, silahkan. Di agenda 1 itu kan ada Bisa suaranya agak dibesarkan dikit, Dek. Terima kasih atas kesempatannya. Di agenda 1 itu kan ada 3 materi kan Bu ya.
Nah, yang materi yang paling saya ingat itu ada tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Nah, yang sempat saya ingat itu Bu, di modulnya itu dijelaskan pertama itu tentang perbedaan wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara. Jadi kalau yang saya ingat itu kalau wawasan kebangsaan itu konsepsi atau cara pandang kita terhadap jati diri, karakter, dan lingkungan dari suatu bangsa itu sendiri. Sedangkan wawasan Nusantara itu cara pandang kita terhadap kewilayahan atau status negara kita sebagai negara kepulauan. Itu Bu, terima kasih. Oke. Ada yang mau tambahkan? Makasih ya Rehan ya. Jadi bagaimana dengan wawasan kebangsaan merupakan cara pandang ya. Kemudian bela negara itu mungkin sikap kita dan beberapa hal lainnya. Silakan ada yang mau tambahkan? Siapa lagi yang sudah melewati MOOC kemudian sempat mengingat-ingat apa yang Anda dapatkan? Oke, kalau belum ada yang menyampaikan, mungkin teman-teman sudah bisa sudah bisa mengenang sedikit bahwa oh iya ya betul kata si Rehan tadi bahwa ada beberapa hal yang kita dapatkan di Wasbang ya pada saat atau kalian belum pernah baca ya modulnya? Gimana nih? Baru Rehan yang baca? Teman-teman lain belum sempat baca? Takut-takutnya begitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman ternyata belum sempat membaca modulnya, tapi nantilah kalian akan berhadapan sendiri dengan evaluasi-evaluasi berikutnya, ya. Dan teman-teman, saya maunya teman-teman bisa aktif di kelas, ya, karena teman-teman tetap dinilai sikap perilaku, ya. Ada namanya keaktifan kelas seperti itu. Jadi jangan kalian sia-sia berhadapan dengan laptop sampai tegang, kaku-kaku semua tulang dan akhirnya kalian tidak tidak seperti yang diharapkan hasilnya, capaiannya di pembelajaran selama latsar. Teman-teman, pada saat teman-teman bertemu dengan Wasbang, teman-teman dikenalkan kata si Rehan tadi ya, bagaimana tentang Indonesia, bagaimana Indonesia digambarkan secara utuh dalam wawasan kebangsaan, dan selanjutnya di modul 2 kalian juga dikenalkan tentang analisis isu kontemporer, dan selanjutnya di kesiapsiagaan bela negara. Nah, saya mengenalkan tugas saja dulu sebelum teman-teman lanjut menjelaskan atau menggambarkan seperti apa teman-teman dengan MOOC-nya. Jadi, atau masih ada yang mau menambahkan selain Rehan tadi? Sudah buka, sebenarnya kalian tidak perlu tegang-tegang amat ya. Di sini kalian bisa sambil buka modul, sambil pura-pura tenang menjelaskan, padahal kalian juga baca modul sebenarnya. Gitu ya. Yang pasti kalian sebenarnya diharapkan saja keaktifannya. Oke, saya kenalkan saja dulu dengan tugas hari pertama. Ya, jadi hari ini kalian mendapatkan tugas. Bisa buka Kolabjar ya. Kalian bisa buka di Kolabjar. Di Kolabjar itu kalian akan ketemu dengan tugas kalian. Tugas hari pertama untuk hari ini kalian diharapkan bisa mengenal Indonesia. Ya, bagaimana mengetahui Indonesia secara lebih dalam dan kalian memaparkan pengetahuan tentang Indonesia dengan kekuatan cinta. Artinya kalian betul-betul menggambarkan tentang Indonesia dari berbagai sudut pandang. Dari sumber dayanya, sumber daya alam, sumber daya manusia, ketahanan, kesehatan, pendidikan, segalanya tentang Indonesia. Ya. Kemudian hal tersebut kalian tuliskan entah dia berupa rangkuman, mind mapping atau atau clipping, dan nanti di akhir kalian bisa tuliskan statement atau ungkapan. Biasanya ada yang suka berpuisi, dia tuliskan puisi. Atau cukup ungkapan-ungkapan tentang bagaimana aku padamu Indonesia. Ya. Jadi Indonesia yang kalian harus kenal secara dalam, bukan seperti saat ini
kalian mengenal Indonesia mungkin hanya dangkal. Ya, terasa saya bisa merasakan bagaimana rasa yang ada di kalian tentang Indonesia. Seperti itu. Kemudian tugas kedua, kalian akan dihadapkan dengan yang namanya learning journal. Di learning journal ini kalian akan membuat, kalau kalian sudah bisa download materi, ya kalian buat learning journal seperti ini. Kemudian untuk poin A, pokok-pokok pikiran, poin B, penerapannya, ya di learning journal ini. Penerapannya ini kalian isi dengan rencana aksi bela negara di poin B-nya, ya. Rencana aksi bela negaranya kalian buat seperti ini. Ini ada semua di materi. Rencana aksi bela negara kalian akan masukkan semua nilai-nilainya, nilai-nilai bela negara yang 5. Kemudian kalian isi indikator-indikatornya dan gambarkan aksi yang akan kalian lakukan. Tempat, waktu, penanggung jawab itu tidak usah karena kita sekarang di kondisi Zoom ya, online, jadi tidak bertemu langsung. Itu tugas kedua di hari pertama ini. Selanjutnya tugas hari kedua, ya, kalau kalian buka Kolabjar, di situ ada materi analisis isu kontemporer. Tapi ini nanti ya kita jelaskan, nanti kita sebentar saya akan jelaskan. Saya mau tahu dulu dari kalian, pada saat pelajaran materi Wasbang, apa saja yang kalian dapatkan? Apa yang kalian temukan pada saat membaca di MOOC tentang Wasbang, selain Rehan? Silahkan. Di sini ada Pak Aji. Apa yang didapatkan Pak pada saat belajar? Oh ya, maaf, ada Pak Zidan. Silakan. Baik Bu, di sini ada saya membaca terkait wawasan kebangsaan itu merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada beberapa konsep bela negara itu, ada beberapa poin yang menjadi nilai dasar bela negara. Itu ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Zidan ya, luar biasa. Kayaknya sampai di bela negaranya ya, dan menurut saya hasil dari bertemu dengan MOOC-nya ya. Terima kasih. Siapa lagi yang mau menggambarkan tentang wawasan kebangsaan? Pak Antonius, silakan. Terima kasih. Yang saya ketahui tentang materi wawasan kebangsaan di samping pengertiannya yakni sebagai kesadaran diri sebagai warga negara untuk bersikap dan menjaga apa yang dimiliki Indonesia saat ini. Di materi tersebut juga dipaparkan bagaimana perjalanan sejarah atau peristiwa-peristiwa penting yang telah dilalui oleh para pahlawan proklamasi dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga terdapat beberapa 4 konsensus dasar RI seperti bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan di Indonesia. Terima kasih. Oke, makasih Pak Antonius. Saya berharap teman-teman seperti teman kita tadi. Ada Pak Antonius, ada Ibu Rehan, ada Pak Zidan yang mampu menyampaikan bagaimana wawasan kebangsaan. 1 modul aja. Saya ingin menggambarkan kepada teman-teman. Kalian adalah satu dari ribuan
orang yang sedang berjuang untuk dapat duduk di sini. Kalian adalah orang-orang terpilih yang Tuhan izinkan untuk menjadi CPNS hari ini. Dan mohon untuk diketahui bahwa di luaran sana beribu-ribu orang yang menangis karena tidak mendapatkan kesempatan seperti yang teman-teman dapatkan. Tapi juga saya membaca berita ratusan orang lainnya yang sudah menjadi CPNS menarik diri. Kalian baca ya, menarik diri untuk keluar dari CPNS. Hari ini rasa itu sudah harus kalian miliki. Sudah harus kalian olah untuk kalian jawab sendiri. Apakah saya akan bertahan atau saya akan mundur menarik diri dari CPNS? Kenapa? Karena di pekerjaan kita sebagai pegawai negeri sipil, sebagai aparatur sipil negara itu tidak enak, teman-teman. Tidak seperti yang didengung-dengungkan orang lain. Tidak seperti hayalan teman-teman bagaimana kita dengan gayanya, dengan pendapatannya, dan dengan pekerjaannya. Mungkin semuanya tidak akan berbanding lurus. Tapi mohon izin, kalau kita punya niat terbesar untuk Indonesia, silahkan Anda ada di sini. Tapi kalau kita sudah dengan niat setengah, maka sebaiknya berpikirlah untuk mundur lebih baik. Demikian. Kenapa saya menawarkan gambaran seperti ini? Karena saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, Indonesia tidak didapatkan hanya dengan ongkang-ongkang kaki. Indonesia tidak didapatkan dengan hanya berdiam diri. Indonesia kemerdekaannya bukan diberikan, tapi Indonesia kemerdekaannya diperebutkan. Pahlawan kita berjuang habis-habisan, pahlawan kita berkeringat bahkan bertumpah darah untuk memberikan kesempatan seperti kita menikmati hari ini duduk di sini dengan santai. Di masa lalu mereka berjuang, di masa lalu mereka memperebutkan Indonesia, meninggalkan keluarga, pergi dengan janji belum tentu kembali. Dan kita sekarang, pagi ini duduk berdiam, santai, bertopang dagu, ya, belum tahu kira-kira gimana ya, enak enggak ya? Perjuangan kita bukan hanya seperti yang kalian rasakan hari ini, jauh dari keluarga, mencari kehidupan sendiri di Sulawesi Tengah, ya, tinggal sendiri di kos-kosan mungkin atau di rumah sewaan, bukan hanya seperti itu perjuangan pahlawan dahulu. Maka mohon teman-teman, niatkannya lebih diperkuat. Kuatkan niat Anda, karena ini perjuangan pengabdian, bukan hanya pada pekerjaan, tetapi kepada Tuhan, lewat pekerjaan kita. Saya sangat berharap kalian betul-betul tergetar untuk itu. Karena kalau tidak kita mengenal Indonesia secara dalam, tidak mencintai Indonesia secara utuh, maka mental kita tidak akan cukup kuat untuk berjuang sebagai seorang CPNS menggapai titel pegawai negeri sipilnya. Bisa ya, mudah-mudahan kalian sudah bisa tahu bahwa seorang ASN itu tidak akan bisa hidup mewah. Seorang ASN itu tidak seperti yang ada di sinetron, tidak bisa menjadi crazy rich dan sebagainya. Tapi seorang ASN penuh pengabdian, penuh perjuangan. Layaknya para pejuang dahulu. Pejuang dahulu, orang tua dahulu itu memikul senjata, memikul bambu runcing. Hari ini kita memikul integritas, memikul tanggung jawab untuk Indonesia. Titipan saya mudah-mudahan dengan tugas yang diberikan tadi, teman-teman bisa lebih mengenal Indonesia secara utuh, menggali Indonesia secara utuh, menggali Indonesia lebih dalam, lebih luas, sehingga mendapatkan bagaimana sebenarnya saya harus mencintai Indonesia. Bagaimana bisa cinta kalau kita tidak kenal? Bisa ya?
Ini titipan untuk yang para jomblo terbuka sekali gitu ya. Jadi kalian bagaimana bisa cinta kalau tidak kenal? Maka kenali dulu secara dalam hingga cinta itu bisa ada. Ini masih untuk Indonesia ya, belum untuk Aham. Nah, jadi silahkan teman-teman nanti mengerjakan tugasnya mengenali Indonesia secara utuh. Jelaskan seperti apa Indonesia yang kalian ketahui. Mungkin hari ini pemahaman kalian tentang Indonesia baru sepersekian. Tetapi saya yakin setelah membaca modulnya, mencari informasi-informasi lebih dari hasil googling mungkin, kalian akan lebih tahu bagaimana Indonesia seutuhnya. Ya, mudah-mudahan tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Kemudian juga kalian mungkin bisa lebih mengenal bahwa Indonesia hari ini mungkin tidak sedang baik-baik saja. Ya, begitu banyak terjadi bencana di mana-mana. Kemudian bagaimana Indonesia saat ini sedang dirundung dengan berbagai informasi narkoba, ya. Kalian mungkin bisa sering ya mendengar bagaimana Indonesia didatangi oleh banyak kiriman-kiriman narkoba masuk ke Indonesia, kemudian bagaimana Indonesia dengan hoax-nya, ya. Nah, hal itu diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh Indonesia yang begitu seksi, ya, begitu indah, begitu penuh dengan berbagai sumber daya alam. Yang dulunya mungkin kalau menurut teman-teman pernah dengar informasi ya, pernah tahu bahwa 350 tahun kita nyaris dikuasai oleh Belanda. Karena apa? Hanya karena rica Jawa. Tahu ya? Tahu rica Jawa apa istilahnya waktu itu? Istilahnya rica Jawa itu apa ya? Lada, ya. Karena cengkeh, karena kelapa, karena berbagai sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara lain. Itu kita hampir dikuasai 350 tahun. Bagaimana sekarang dengan kondisi kita, dengan teknologi yang semakin tinggi, semakin canggih, ketahuilah bahwa di perut bumi Indonesia ada yang namanya emas, nikel, ya. Akan berapa tahun lagi kita dikuasai oleh negara-negara asing. Dan karena itu, maka teman-teman dikenalkan dengan yang namanya materi atau modul analisis isu kontemporer. Nah, di analisis isu kontemporer ini, teman-teman dikenalkan banyak hal. Salah satunya tentang bagaimana menganalisis isu-isu yang ada di Indonesia, sehingga tidak lagi terjadi hoax ya, percaya terhadap hoax dan sebagainya. Di sini teman-teman bisa lihat, saya memberi gambaran dulu. Kalau teman-teman lihat, ini peta Indonesia, ya. Nah, peta Indonesia ini di sekelilingnya ada titik-titik warna biru. Kalau kalian lihat, titik-titik biru ini adalah titik-titik penempatan pangkalan militer di seputaran kepulauan kita. Mari kita lihat teman-teman, apabila titik-titik ini kita pasangkan garis, dan garis itu kita tarik antara satu titik dengan titik yang lainnya, maka akan seperti ini jadinya. Pertanyaannya, kepulauan kita dikelilingi oleh pangkalan militer asing. Ada apa ya? Kenapa ya? Apa maksud? Ini yang harus kalian bisa pahami. Ini yang kalian harus bisa ketahui. Ini yang kalian harus bisa analisis. Sehingga pada setiap isu yang ada, kalian tetap harus bertugas dengan 3 fungsi. Masih ingat ya fungsi ASN? Apa saja fungsi ASN? Melaksanakan kebijakan publik, pelayanan perekat pemersatu dan satu bangsa. Oke. Untuk fungsi ketiga, kalian harus kuatkan di isu analisis isu kontemporer ini. Bagaimana kalian harus bisa lihat dan kalian sebagai perekat lihat bahwa Indonesia
dirudung dengan isu-isu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena begitu banyak kepentingan pihak-pihak lain terhadap Indonesia. Kalau kalian lebih baca modulnya atau kalian lebih googling di banyak materi-materi bahwa Indonesia begitu bersinar, misalnya dari urusan energi, ya, pihak-pihak asing akan bergerak ke kita karena kita masih lengkap dengan sumber daya alam, lengkap dengan hutannya, lengkap dengan airnya. Maka dengan semakin menipisnya air di muka bumi, maka mereka akan terus bergulir ke Indonesia. Dan saya berharap teman-teman terus membaca bagaimana geopolitik, geoekonomi, ya, tentang Indonesia, sehingga kita lebih bisa tahu kenapa ada yang namanya teroris, kenapa ya ada yang namanya berbagai hal yang membuat ramai di Indonesia. Nah, hal itu kalau menurut saya secara pribadi pastilah karena ada kepentingan-kepentingan, sehingga ada yang namanya di zaman dulu ada yang namanya divide et impera, pecah belah dan kuasai. Maka saya juga ingin menitipi nih kepada teman-teman yang masih jomblo-jomblo bahagia ini, ya, jomblo terbuka sekali. Ada yang namanya juga divide et impera, OS, pecah belah dan kuasai cintanya. Ini langsung tarik ini oleh Mas Bro ini yang tadi terbuka sekali ini ya. Nah, ambil ilmunya. Jadi bukan hanya apa ya, di masa lalu kita pakai divide et impera itu ya, kalian juga harus pakai divide et impera. Oke, teman-teman, jadi untuk yang namanya analisis isu kontemporer, kalian sudah ada dapat modul yang keduanya. Di situ kalian akan dikenalkan dengan alat-alat analisis. Alat-alat analisis itu mengantarkan kalian untuk mampu melihat Indonesia secara tajam, secara luas lagi dengan berbagai isu yang ada di dalamnya. Ya, selanjutnya juga kalian dikenalkan dengan kesiapsiagaan bela negara. Ada yang sudah pernah baca modulnya? Ada yang ingat kira-kira apa ya yang ada di situ? Apa saja nih? Oh ya, sebelum lanjut, saya juga masih mau sedikit menggambarkan bahwa di analisis isu kontemporer itu kalau tidak salah kalian diingatkan atau dikenalkan dengan yang namanya modal insani. Ya, jadi tolong diingat-ingat ini karena kalian nanti akan ada namanya pertemuan klasikal. Di akhir itu kalian akan ada pertemuan klasikal. Nah, semua ini akan diulang lagi dan mudah-mudahan kalian bisa ingat. Ya, jadi ada yang namanya modal insani. Nanti buka-buka lagi ya modul analisis isu kontemporernya. Modal insani ini adalah modal intelektual yang harus kalian miliki, modal emosional, ya, modal sosial, ketabahan. Ketabahan ini ketahanan malangan. Adversity quotient. Jadi bagaimana kalian harus mampu, ya, seperti teman-teman yang hidup jauh dari keluarga di sini, wah, ketahanan malangannya ini yang dipertaruhkan seperti itu. Bagaimana mentalnya bisa lebih kuat sehingga mampu untuk mengambil keputusan dengan tepat, ya, dan sebagainya lah. Kemudian modal etika dan moral serta modal kesehatan, jasmani maupun rohani. Nah, teman-teman, modal insani ini adalah modal yang memang harus kalian miliki. Nanti kita sama-sama bisa lebih dalam lagi tentang apa saja modal intelektualnya, apa saja kecerdasan emosionalnya, kemudian kecerdasan sosial dan sebagainya. Tapi bukan hanya itu, karena kita ketemunya hanya 2 menit, 2 jam pelajaran, maka teman-teman harus menggali itu lebih jauh. Ya. Kemudian kalian dikenalkan dengan tadi materi kesiapsiagaan. Di situ ada yang namanya kemampuan awal bela negara. Nanti kalian akan dikenalkan dengan apa ya, baris berbaris. Itu mungkin secara prakteknya ditemukan di klasikal, ya, di akhir nanti. Tapi secara teori kalian mungkin dikenalkanlah di sini. Atau kalian akan dimintakan membuat resume. Ada protokol, ada kewaspadaan dini, ada membangun tim, dan sebagainya. Dan teman-teman dikenalkan dengan protokoler, ya, supaya kalian mampu bagaimana berdiri sebagai seorang aparatur sipil negara untuk menerima tamu-tamu negara, tamu-tamu kedinasan, ya. Kemudian bagaimana cara melaksanakan rapat dengan beretika dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana kalian mampu untuk membangun tim dan kewaspadaan dini. Kewaspadaan ini terkait dengan
tadi bagaimana kalian menanggapi atau bersikap terhadap isu-isu, terhadap berbagai hal yang akan merongrong Indonesia. Ya, kewaspadaan dini itu kalau yang biasanya Intel ya, kalau di kedinasan yang lainnya, institusi lainnya namanya Intel. Kalau di kita untuk di masyarakat urusannya diistilahkan dengan kewaspadaan dini. Jadi bagaimana kalian harus bisa membuat laporan tertulis kepada pihak-pihak terkait, kepolisian, atau kalau yang di tempat yang terujung yang namanya Babinsa, gitu-gitu ya, untuk melaporkan kondisi-kondisi yang ada di sekitar, seperti itu. Kalian bersyukur karena kalian diterima atau mendaftar langsung di provinsi, ya, sehingga berada di kota seperti ini. Kalian tahu teman-teman kalian yang masuknya di pedalaman ya, yang di kabupaten, itu bertugasnya di gunung-gunung yang sudah dekat langit, ya seperti itu. Maka kalau untuk saya memang perjuangannya agak berat. Selanjutnya teman-teman, kita masuk di tugas kedua. Mudah-mudahan teman sudah buka tugas hari kedua ya, sudah buka kolabjarnya. Di situ kalian akan bertemu dengan materi tugas kelompok di sini. Kelompoknya juga sudah terbagi random ya, sudah terbagi, dan kalian mengerjakan yang namanya analisis isu kontemporer. Di sini kalian menganalisis isu, ada narkoba, hate speech, hoax, terorisme, dan lain-lain lah. Di situ dianalisis, ada alatnya, sebentar saya kenalkan. Kemudian silahkan boleh ambil dari satu topik tersebut, atau boleh tiga-tiganya kalian analisis. Itu kalian carikan apa masalahnya sebenarnya, kemudian temukan gagasan atau sikap yang harus dilakukan sebagai seorang aparatur sipil negara. Ya, silakan nanti kalian lihat. Kemudian tugas kedua masih berkelompok. Di sini membuat baris berbaris ya, rangkuman resume tentang baris berbaris. Rangkuman ini boleh clipping, boleh video, silahkan kalian mainkan, terserah bagaimana kelompoknya. Tentang baris berbaris, keprotokolan, kewaspadaan dini, tentang bendera, bahasa, lambang negara, ya, serta lagu kebangsaan sesuai dengan Undang-Undang nomor 24, kemudian tentang kesehatan jasmani, mental, serta etika. Nah ini saya rasa karena kalian berkelompok, silahkan kalau mau dibagi atau seperti apa. Nanti kita paparkan di hari ketiga. Teman-teman selanjutnya, di hari ketiga, kalian akan bertemu dengan tugas. Satu tugas adalah tugas menganalisis isu yang ada di tupoksi. Ya, menganalisis isu yang ada di tupoksi masing-masing. Dan tentukan apa masalah isunya, atau isu atau masalahnya, kemudian tentukan gagasannya, nanti gagasannya itu berupa kegiatan dan tahapan-tahapannya. Ya, ini tugas dikumpul di hari ketiga. Dan sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Oke, Pak Zidan silakan. Baik Bu, mau bertanya untuk tugasnya maksimal pengumpulan sampai jam berapa ya Bu? Oke, di Kolabjar kalau kalian buka di situ pengumpulan itu sebelum jam 12 malam, ya, sebelum Cinderella berubah menjadi upik abu, gitu. Jadi kalau sudah jam 12 itu sudah lambat, maka 59 mungkin 23:59, ya, jam 11:59 seperti itu. Jadi dikumpulnya di hari itu sebelum jam 12 malam. Oke? Ya, makasih. Ada pertanyaan lain lagi? Oke, kalau tidak ada, saya ingin mengenalkan satu hal, tapi mohon perhatian ya. Jadi teman-teman yang perhatiannya masih di layar komputer, bukan di layar Zoom ini, mohon perhatiannya dikembalikan dulu ke Zoom ini, karena saya akan mengenalkan tentang yang namanya analisis isu.
Analisis isu ini alat yang akan kalian gunakan, ya. Ini akan kalian gunakan selama kalian mengerjakan tugas analisis isu kontemporer dan analisis isu di tupoksi kalian. Nah, sekedar informasi bahwa kalian akan dimintakan tugas hari ketiga tentang analisis isu tupoksi. Mohon analisis isu tupoksi ini kalian kerjakan sebenar-benarnya. Kalau bisa di hari kedua ini sudah selesai. Ya, sehingga di hari ketiga untuk perbaikannya, hasil perbaikannya kalian selesai kumpulkan nanti malam. Tapi pada saat saya masuk di jam 1, usahakan sudah selesai tugasnya. Ya. Kenapa? Sekedar informasi buat kalian bahwa analisis isu tupoksi kalian itu yang akan kalian bawa menjadi tugas kalian di rancangan. Ujian rancangan untuk aktualisasi. Bisa dipahami? Ya. Jadi ujian aktualisasi nanti kalian menggunakan ini. Menggunakan alat analisis isu yang saya berikan. Dan ini yang sangat penting. Kenapa saya kasih tugasnya untuk analisis isu kontemporer di hari kedua? Itu untuk membuat kalian bisa bekerja bersama teman, saling tanya, saling membantu, sehingga kalian punya pemahaman yang sama. Nah, setelah itu baru kalian mengerjakan sendiri-sendiri tugas kalian. Jadi, ini yang ingin saya bagikan, mohon perhatiannya, supaya kalian bisa betul-betul memahami kira-kira seperti apa menganalisis isu maupun isu yang ada. Teman-teman, pada saat kalian mengerjakan isu, menganalisis isu yang ada secara dari hoax-nya, ya, berbagai hal lagi yang lainnya, dan juga kalian menganalisis isu di tupoksi kalian, di unit kerja kalian, kalian punya tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah mengidentifikasi isu. Jadi kalian identifikasi semua isu, entah isu nasional tadi, bisa hoax-nya dan sebagainya itu, kalau pindah ke tugas berikut, berarti isu yang ada di tupoksi kalian. Ingat ya, di tupoksi kalian sesuai kewenangan kalian. Nah, identifikasi isunya, mau berapa kayak terserah. Mau 5, mau 7, terserah. Berapa isu yang ada. Kemudian yang kedua, kalian validasi isu tersebut menggunakan analisis APKL, melihat kualitas isunya. Ya, untuk melihat kualitas isu tersebut, maka kalian analisis dengan APKL. Apakah isu ini berkualitas? Mengcover tidak berbagai indikator dari aktualnya, problematiknya, kekelayakannya, dan layaknya. Maka kalian validasi dia seperti ini. Ditulis isunya, kemudian dicontreng boleh ya, aktual enggak ya, problematik enggak ya, khalayak kan ya, enggak ya, atau khalayak atau tidak. Nanti di ujungnya tinggal ditaruh, kalau semuanya teridentifikasi, maka dia memenuhi syarat. Kalau ada beberapa yang tidak teridentifikasi problematik berarti atau tidak aktual misalnya, maka dia tidak memenuhi syarat. Kalau satu saja tidak teridentifikasi dari 4 APKL tadi. Setelah isu itu diketahui mana yang berkualitas atau tidak, jadi kalau di sini ada 10 isu, ternyata ada 5 yang berkualitas, artinya ada 5 yang tercontreng ya, keempat-empatnya, maka itu yang akan kalian dari 5 ini akan kalian cari, akan kalian harusnya selesaikan, karena ini isu yang berkualitas untuk diselesaikan. Tetapi kalian harus lihat waktu. Kalian punya waktu kerja hanya 1 bulan. Ya, off kampusnya 1 bulan kalian. Maka di 5 ini harus kalian masukkan lagi dengan analisis USG. Kenapa di USG? Untuk mencari prioritas. Mana yang akan mampu kalian kerjakan selama 1 bulan. Nah, di USG maka ditulislah masalah-masalahnya, kemudian kalian ranking. Urgently-nya, seriously-nya, dan growth-nya. Apakah isu ini urgent? Apakah dia serius? Apakah dia akan berkembang terus? Atau dia stuck? Aman-aman saja. Nah,
Nanti dilihat rankingnya. Ranking tertinggi itu menjadi ranking pertama untuk diselesaikan, untuk menjadi prioritas. Maka satu itu yang kalian ambil untuk diselesaikan dalam pengerjaan 1 bulan aktualisasi kalian. Setelah mendapat satu isu atau permasalahan, maka isu ini harus kalian tahu apa penyebabnya. Demikian, ya. Nah, carilah penyebabnya dengan berbagai alat analisis. Satu boleh pakai ini, fishbone, analisis fishbone. Ya, jadi tulang-tulangnya ini, jadi masalahnya kalian taruh di kepala ikannya, mohon perhatian ya. Masalahnya kalian taruh di kepala ikannya, kemudian tulang-tulangnya ini adalah penyebab-penyebab permasalahannya. Ada man, money, material, method, mesin, ya. Seperti itu. Nah, itu yang kalian lihat. Man-nya apa ya? Apakah ada penyebabnya dari manusia, sumber daya manusia? Dari metodenya ada enggak ya penyebabnya? Seperti itu. Tetapi teman-teman, untuk analisis ini, setelah kalau untuk kalian pakailah analisis sederhana. Artinya di sini ini sudah dielaborasi oleh lembaga administrasi negara. Jadi tulang-tulangnya ini boleh kalian tidak gunakan semua. Misalnya, Bu, saya hanya mengambil 4 tulangan atau 3 tulangan seperti itu. Hanya manusianya misalnya dan seterusnya. Kenapa? Karena saya membaca beberapa literatur lembaga administrasi negara yang sudah dielaborasi dengan teori-teori murni. Ya, kalau yang kalian lihat ini adalah teori murni dari Ishikawa. Nah, kalau biasanya di modul-modul lembaga administrasi negara itu sudah melakukan pendekatan-pendekatan yang sudah dielaborasi, jadi sudah bisa ini kurang, itu kurang, tidak pakai teori murni lagi seperti itu. Kemudian bisa juga pakai analisis ini, peta sebab akibat atau causal map, ya. Jadi masalah utamanya di tengah, nanti penyebab-penyebabnya ada penyebab masalah A, penyebab masalah B, penyebab masalah C, demikian. Dan dari penyebab masalah tadi, dari kaki yang satu itu dicarikan lagi. Kalau E, berarti ada penyebab masalah lagi dari E ini. Nanti dari E ada namanya E1. E1 ini masih ada lagi penyebab-penyebabnya sampai turunan terakhir. Turunan terakhir itu adalah penyebab masalah yang digunakan. Boleh seperti itu. Boleh juga menggunakan yang namanya pohon masalah. Ya, atau di sini di pohon masalah ini masalah utamanya, di atasnya kalian masukkan akibatnya dari masalah tersebut, tapi di kaki-kakinya, bawahnya itu kalian penyebab-penyebabnya apa. Untuk teori-teori ini kalian bisa lihat, mau googling bisa silahkan. Ini teori umum, ya. Kemudian di sini saya kenalkan teori tapisan McNamara. Ini digunakan apabila kalian setelah mencari, misalnya tadi ini ya, fishbone ini, sebenarnya dari tulang-tulangan ini kalian sudah bisa buat kegiatan-kegiatannya. Jadi setiap penyebab masalah diselesaikan dengan kegiatan. Nah, itu berarti kalian bisa dapat 4 kegiatan, sekian kegiatan. Tapi tiba-tiba Ibu, saya mendapatkan besar sekali kegiatan yang harus dibuat. Maka silahkan ditapis lagi pakai McNamara. Kalau sekarang mungkin kalian masih bingung, ya. Tapi nanti kalau kalian sudah menyelesaikan tugas, nanti semua bisa ditampilkan. Nanti kita akan lihat mana yang layak dengan tidak layak, mana yang tepat dengan tidak tepat. Jadi McNamara ini tidak, kalau kalian bisa gunakan, silakan gunakan. Kalau tidak, nanti di pertemuan berikut kita akan menemukan pasti itu biasanya ketemu dengan kasus-kasus yang akan menggunakan tapisan ini, teori tapisan McNamara. Selanjutnya biasanya di akhir dari menggunakan analisis ini, silahkan kalian menggunakan saja tabel ini. Ya, jadi tabel ini penyebab-penyebab masalahnya kalian runut, kemudian gagasan-gagasannya di samping, silakan. Setelah menemukan gagasan utuhnya, kalian boleh bikin, oh ya, saya mau membuat kegiatan 1 ini, kegiatan 2 ini, kegiatan 3 ini. Misal, Bu, ternyata dari semua gagasan-gagasan kecil ini, saya mengambil solusi adalah, atau gagasan besarnya adalah meningkatkan pemahaman pasien tentang apa.
ya. Nah, berarti saya akan membuat kegiatan yang misalnya saya memberi pemahaman pasien tentang apalah cara hidup sehat misal. Berarti ada kegiatan sosialisasi, ada kegiatan membuat pamfletnya, membuat materinya misal. Sehingga kegiatan sosialisasi ini akan ada tahapan-tahapan yang kalian lakukan. Seperti itu ya. Kemudian kegiatan membuat bahan informasi ini ada tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan. Seperti itu. Jadi kalian buat dulu apa? Oh, berarti gagasan saya nanti meningkatkan ini. Maka silahkan kalian buatkan kegiatan-kegiatannya. Oke? Dan hasil untuk yang tupoksi itu akan kalian kerjakan selanjutnya sampai di agenda 3 nantinya untuk dipakai di aktualisasi, di ujian aktualisasi kalian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan? Oh ya, Pak Antonius, silakan. Izin bertanya, Bu. Terima kasih atas materinya. Tadi kan ada dua tugas yang mengenai tentang isu-isu kontemporer, terus isu-isu yang terjadi di topoksi. Yang saya tanyakan, cara kita menganalisis isu-isu tersebut apakah sama atau untuk isu-isu kontemporer itu kita memiliki teknik tersendiri dan isu-isu yang di topoksi memiliki teknik tersendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, analisisnya menggunakan metode yang sama. Bisa ya? Jadi pada saat kalian menganalisis, entah kalian misalnya begini, Bu, kelompok kami mau menganalisis isu kontemporer, langsung menganalisis isu tentang narkoba. Nah, berarti hanya narkoba yang akan kalian analisis. Berarti isunya kalian boleh ambil misalnya berita-berita tentang narkoba yang ada di Indonesia. Berarti ada 5 berita misalnya, seperti itu. Kemudian ini isu-isu ini yang akan kalian analisis, mana yang aktual dan seterusnya. Mana yang akan kalian selesaikan di 1 bulan, berarti dengan menggunakan USG. Begitu ya, untuk menentukan prioritas. Nah, itu oke. Atau Bu, semua isu kami ingin analisis. Oke, berarti kalian akan mengidentifikasi isu hoax, isu terorisme, dan isu narkoba. Nah, ini silakan kalian identifikasi. Kemudian kalian APKL-kan dulu untuk melihat ternyata mana yang berkualitas atau tidak berkualitas dari isu yang kalian angkat. Bisa saja ketiga isu ini berkualitas semuanya, tidak ada masalah. Tinggal mampu tidak kalian selesaikan tiga-tiganya ini, anggaplah dalam 1 bulan atau dalam 1 hari tugas besok. Maka, Bu, kami hanya mampu dalam 1 hari mengerjakan 1 isu. Maka USG lah dia, tapis dengan alat analisis USG. Terserah nanti anaknya perempuan atau laki-laki. Salah ya? Jadi terserah nanti yang kalian menjadikan prioritas isu itu yang mana dari ketiga ini dengan meng-USG tadi. Nah, dapat rankingnya ya, nanti ranking 1 ternyata Bu tentang hoax. Silahkan. Maka kalian masuk lagi ke tahap berikut. Hoax itu apa penyebabnya? Cari penyebabnya itu, penyebab masalah itu dengan bisa pakai Ishikawa Fishbone itu, bisa pakai mohon masalah, bisa pakai apalagi mind mapping juga bisa ya. Jadi mind mapping itu hanya sederhana saja, isunya di lingkaran pertama, di lingkar tengahnya, kemudian bikin tanda panah, penyebabnya apa, penyebab A-nya, kemudian penyebab B-nya apa, penyebab C-nya apa, itu aja. Jadi sederhana saja. Nah, setelah itu kalian lihat, oh Bu, ternyata penyebabnya ada 4. Maka saya Bu ada ternyata kalau kayak guru misalnya, di sini ada guru ya, enggak ada ya. Penyebabnya Bu, kenapa pasien tidak mengenal penyakitnya secara cepat misal, rendahnya pengenalan pasien terhadap penyakit apa gitu. Pertama, pengetahuan pasien. Kedua, tentang misalnya informasi dari kita ya, dari puskesmas misalnya atau dari rumah sakit. Ketiga apa? Nah, berarti Bu, saya mau bikin peningkatan pemahaman pasien terhadap ini.
saya mau bikin 3 kegiatan Bu atau 4 kegiatan. Apa kegiatannya? Yang pertama, saya mau sosialisasi Bu. Tapi Bu, sebelum sosialisasi itu saya harus bikin pamflet, leaflet dan sebagainya. Berarti kegiatan kedua saya akan membuat alat-alat informasi atau media informasi. Yang ketiga Bu, saya mau bikin persiapan dulu. Jadi bukan yang ketiga ya, yang pertama bikin persiapan dulu Bu. Berarti saya tahapannya konsultasi mentor dan sebagainya. Kalau yang kegiatan kedua misalnya membuat media informasi Bu, berarti saya mau merancang dulu tahapannya, kemudian membuat atau mengapa dan mencetak seperti itu. Demikian, itu untuk contohku tidak sesuai dengan isu-isu tadi ya. Tadi isu kontemporer ya, oke. Seperti itu. Nah, itu untuk menganalisis isu kontemporer sama dengan menganalisis isu di tupoksi kalian. Tetapi untuk menganalisis isu di tupoksi kalian itu yang perlu pemahaman lebih tajam lagi. Bisa ya? Kenapa? Karena di isu itu kalian harus menentukannya dengan pas. Tidak boleh tidak boleh tidak sesuai dengan kewenangan kalian. Karena ini akan diuji dan penguji akan nanyakan itu. Ini sesuai tupoksi atau tidak. Maka kalian harus mengenal apa tupoksi kalian. Itu pertamanya. Oke, Pak Antonius, bagaimana, ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bu. Menyambung pertanyaan, Ya. format hasil analisis itu apakah boleh dalam PowerPoint atau harus dalam bentuk Word atau seperti apa? Oke, kalau untuk tugas bebas-bebas saja. Kelompok kalian enaknya mau bikin seperti apa? Kalau untuk individu yang tugas tupoksi juga bebas. Tapi kalau untuk saya bikin Word saja enggak apa-apa. Kenapa? Karena Word itu nanti kan yang kalian kumpul juga Word nanti. Kalau untuk analisis isu nanti ya, juga kalau untuk saya sih sebenarnya ini tugas coach untuk membuat Anda paham. Tapi saya di materi ini menginginkan kalian tahu lebih awal. Kenapa tahu lebih awal? Punya modal lebih awal. Karena nanti di agenda 2 kalian akan bertemu dengan agenda nilai-nilai berakhlak. Ya, nilai-nilai berakhlak itu mohon perhatiannya semua. Nilai-nilai berakhlak itu akan kalian aktualisasi terhadap aktivitas di setiap tahapan kegiatan yang kalian buat. Paham? Bisa dipahami? Jadi kan kalian menentukan kegiatan dengan tahapannya di tugas saya. Bisa ya? Di situ kalian kan punya berarti tahapan-tahapan kan? Jadi ada tahap 1, 2, 3 untuk kegiatan 1. Ada tahap 1, 2, 3 untuk kegiatan 2. Ada tahap 1, 2, 3 untuk kegiatan 3. Setiap tahapan itu akan kalian aktualisasikan dengan nilai-nilai berakhlak. Nilai-nilai berakhlak tahu apa saja? Berorientasi pelayanan, bisa ya? Akuntabilitas dan sebagainya. Maka sebaiknya kalian mengerjakan tugas-tugas ini lebih awal. Sehingga kalian gampang nanti pada saat masuk di agenda 2, kalian sudah punya tabel. Tabel 1, kolom 1 itu kegiatan dan tahapannya. Kolom 2 berorientasi pelayanan. Kolom 3 akuntabilitas. Kolom 4 seterusnya. Bisa ya? Sehingga pada saat Widya Iswaranya mengajar, kalian bisa mendengarkan dan kalian bisa menuliskan di setiap kolom itu untuk mengaktualisasikan nilai-nilainya terhadap tahapan-tahapan kalian. Seperti itu. Kemudian di agenda 3, kalian akan bertemu dengan agenda kedudukan dan peran aparatur sipil negara. Nah, di situ itu harus kalian kaitkan agenda 3 itu dengan permasalahan yang kalian miliki. Berarti hasil APKL ya, hasil USG ya, harus kalian kaitkan itu. Selanjutnya, kalian juga harus mengkaitkan agenda 3 dengan kegiatan yang kalian buat, bukan tahapan. Ya. Kalau agenda 2 dengan tahapan kalian aktualisasikan, kalau agenda 3 dengan kegiatannya. Maka sebaiknya kalian fokus untuk menemukan tugas individu kalian yang terakhir dari saya. Seperti itu, supaya kalian sudah nyaman-nyaman. Sampai di sini, bagaimana Pak Antonius, teman-teman lain?
Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Arif Farhan. Silakan Pak Arif. Ya, mohon izin bertanya, Bu. Ini mengenai tupoksi masing-masing ya, Bu. Ya. Kalau di instansi saya kebetulan saat ini masih dalam proses orientasi, Bu, dan belum pada penempatan pada bidang-bidang. Nah, itu semisal kita ditempatkan pada bidang yang berbeda, Bu, dari tupoksi yang awal kita lamar, apakah kita diperbolehkan untuk merubah dari isu-isu tersebut, Bu? Bagaimana, Bu? Secara sebenarnya teman-teman pada saat duduk di sini, teman-teman itu sudah di posisi yang sesuai dengan jabatan. Tapi kalau belum, kalian boleh ambil untuk saya sekarang, untuk tugas saya sekarang, ambil kalian diposisikan di mana saat sekarang. Tapi nanti kalian akan bertemu dengan agenda 4. Agenda 4 itu agenda aktualisasi. Agenda 4 itu tempat kalian bertanya untuk bagaimana dengan kondisi Anda. Ya, tapi kalau saya ngajar agenda 4, terkadang saya memberi kesempatan, misalnya Bu, saya ditempatkan bukan di jabatan saya, gitu ya. Saya ditempatkan di sekretariat. Waduh. Nah, kalau seperti itu, kalau saya biasanya saya izinkan untuk mengerjakan pekerjaan di sekretariat. Pekerjaan apa yang kalian lakukan sekarang? Seperti itu. Silakan analisis apa permasalahan yang ada di situ. Dan ingat, yang kalian analisis adalah pekerjaan yang sesuai kewenangan kalian. Bu, saya menganalisis di sana tidak terjadi sinkronisasi antara ini dengan itu. Tapi kewenangan itu bukan kalian. Nggak usah. Walaupun itu merupakan isu. Cukuplah, misalnya kalau kalian di ini, Bu, saya melihat kayaknya ada ketimpangan, Bu. Sehingga pemasukan laporan itu selalu lambat. Dan itu yang saya pegang pekerjaannya. Maka saya rencana mau bikin aplikasi. Wih, aplikasi apa tuh? Tapi cuma pakai Excel, Bu. Sudah, bikinlah seperti itu. Kalian buat itu. Bu, saya melihat tata pengarsipan yang agak carut-marut. Tapi itu bukan jabatan saya, Bu. Karena kalian ditempatkan di situ untuk saat ini, maka kerjakan itu. Silahkan. Demikian, Pak Arif. Tapi itu untuk jawaban saya, kalau saya di agenda 4 ya, maka sekarang untuk hari ini cukup kalian mengerjakan saja di tupoksi kalian yang sekarang. Tugas pokok Anda yang sekarang. Ya, supaya kalian punya isu-isu yang bisa kalian bawa untuk mengerjakan tugas. Terima kasih. Ibu Mina, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai tugas individu agenda 1 tentang wawasan kebangsaan. Di tugas ini ada tentang pengetahuan tentang tanah air dan bangsa secara luas, sumber daya alam, pendidikan, budaya, dan hankam. Mengenai tulisan ini, apakah semua dari 4 poin tadi kita elaborasi semua dalam satu tulisan, atau kita bisa fokus di awal intinya misalnya budaya yang dikait hubungkan dengan kesehatan, kemudian yang lain-lain baru dibahas sedikit-sedikit, atau semuanya harus mencakup dielaborasi semua seperti itu. Oke, terima kasih. Saya ingin memberikan pengetahuan kepada kalian seperti ini. Kita harus mengetahui apa tujuan tugas kita diberikan. Bisa ya? Tugas pertama, di hari pertama, tugas itu sebenarnya bukan persoalan banyak atau sedikitnya, tapi banyak sedikitnya itu juga berpengaruh terhadap bagaimana saya melihat kalian. Ya, melihat kalian artinya mungkin memberi nilai, mungkin memberi memberi apresiasi atau apa terhadap kalian. Maksud dari tugas pertama adalah bagaimana kalian sebenarnya bisa mengenal Indonesia secara utuh. Tidak ada yang berat di tugas ini, kenapa? Karena kalian tidak menulis tangan semuanya. Kalian hanya copy-paste semua. Copy-paste itu kan hanya persoalan kalian mau sorot panjang atau sorot pendek, seperti itu ya. Hanya kalian mau sibuk atau tidak sibuk. Sibuk tidak sibuk itu terlihat dari bagaimana rasa aku padamu, Indonesia. Semakin kalian ingin mencintai seseorang, maka kalian akan semakin ingin mengenalnya. Pernah jatuh cinta? Pasti kalian ingin tahu dia tinggal di mana ya. Tanggal lahirnya kapan? Iya, nanya siapa ya? Dia berapa bersaudara ya? Dia suka warna biru atau warna kuning ya? Dia orangnya
cerewet atau enggak ya? Dia orangnya, dia suka saya seperti apa ya? Dia maunya saya bagaimana ya? Akan banyak yang kalian ingin ketahui untuk mencintai. Maka begitupun terhadap Indonesia. Kalau Anda ingin aku padamu Indonesia dengan seutuh-utuhnya, maka lakukanlah semuanya dengan seutuh-utuhnya. Mungkin kalian hanya sorot dan copy kemudian paste. Tapi itu akan berbekas walau sedikit di benak tentang bagaimana sebenarnya Indonesia. Dan itu akan menumbuhkan rasa seperti itu. Ya, jadi silakan mau banyak, mau sedikit. Artinya bukan mau banyak, mau sedikit ya, mau lengkap, mau seperti apa. Dalam menilai, saya tidak bilang saya punya feeling, tapi saya berpengalaman dalam mencintai. Ya begitu ya. Jadi, saya kalau mencintai sesuatu, misal saya mau beli pulpen. Nah, pulpen itu saya pasti cari tahu. Tintanya dia tebal atau tipis, cair atau biasa, ya, dan seterusnya. Oh, dia itu bisa bertahan lama atau enggak ya? Dia kalau jatuh langsung macet enggak ya? Wah, banyak sekali. Padahal itu cuma pulpen loh, gitu. Bagaimana kalau tentang Indonesia? Silahkan, intinya saya ingin kalian lebih mencintai Indonesia dari tulisan kalian, dari clipping-clipping kalian, dari gambaran-gambaran yang kalian bisa berikan di tugas itu. Di akhirnya kalian tuliskan ungkapan. Dari ungkapan itu bisa dirasakan sebenarnya seperti apa Anda untuk Indonesia. Anda mau seperti apa untuk Indonesia. Anda mengenal bagaimana tentang Indonesia. Tugas berikutnya adalah rencana aksi. Rencana aksi itu sebenarnya keberlanjutan dari tugas 1. Mau melihat seperti apa lanjutan bahwa saya bersemangat ada di sini sebagai seorang aparatur sipil negara, mau memberikan seperti apa terhadap nilai-nilai bela negara. Mungkin di situ tulisannya seperti mengada-ngada ya, Bu, membuang sampah pada tempatnya. Ya, hanya sekedar kalian ketahui bahwa bela negara itu tidak harus memikul senjata. Tidak harus kalian berjuang lari-lari kecil setiap pagi, bawa kentungan keliling, wah bahwa nanti kalau ada keributan kita pakai kentungan apa, enggak harus seperti itu. Melihat satu sampah ada dan meniatkan itu yang terbaik untuk Indonesia lewat Sulawesi Tengah, itu sudah oke. Dari hal terkecil pada diri untuk Indonesia itu sudah oke. Ya, jadi silakan teman-teman sikap perilaku bela negara ini sebenarnya yang diharapkan adalah sikap kalian terhadap Indonesia. Kalau hanya untuk wawasan kebangsaan, kalian sudah habis membaca buku sejarah. Kalau ditanya pada kalian, Imam Bonjol berperangnya di mana coba? Ya di lapangan yang luas lah. Ya, tidak mungkin di mana dalam rumah, pastilah di halaman yang luas. Nah, teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa lebih mengenal tentang Indonesia untuk tugas 1 dan mau menerapkan, mau implementasikan keberadaan kalian dengan peran-peran kalian saat ini di tugas keduanya. Kemudian tugas berikutnya itu tugas kelompok ya, bagaimana melihat isu kontemporer. Nah, itu teman-teman sebenarnya pertama diajak saja mengenal bagaimana melihat Indonesia yang sudah diserang, ya. Jadi kita sekarang dijajah, bukan dijajah lagi dengan peluru, rudal dan sebagainya, tapi dijajah dengan informasi, dijajah dengan narkoba dan sebagainya. Maka kalian hanya dimintakan bagaimana melihat itu dengan menganalisis, kemudian mengungkapkan sikap kalian sebagai seorang aparatur sipil seperti apa. Itu sebenarnya. Dan analisis itu dikasih kalian bertugas rame-rame supaya bisa saling membantu, memberikan penguatan-penguatan. Selanjutnya nanti baru ada tugas berikutnya yang tugas masing-masing. Karena kalian sudah sempat melakukan bersama-sama di kelompok, maka kalian mungkin akan mampu mengerjakan sendiri-sendiri. Dan sebelum itu juga ada tugas yang berkelompok juga tentang bagaimana sikap perilaku tentang kewaspadaan bela negara ya, kesiapsiagaan di situ, keprotokolan dan sebagainya. Untuk tugas itu kalian boleh bagi per orang. Untuk tugas itu tidak istilahnya begini, kerjakan saja tugasnya karena prakteknya nanti dia klasikal. Jadi santai-santai saja untuk tugas kedua di hari kedua itu. Ya, fokus di tugas hari ketiga. Tapi harus dikerjakan karena nanti kalian akan bertemu dengan widya suara lainnya untuk prakteknya di klasikal. Seperti itu. Kita tinggal waktunya sedikit lagi dan hari ketiga tadi tupoksi. Ya, Bu Mina ya. Demikian. Tabe Bu Esther silahkan.
Kasih Bu kesempatannya. Oke. Saya menambahkan yang analisis tupoksi Bu. Kan tadi Ya. Ibu bilang bisa contoh perbaikannya dalam bentuk sosialisasi, pembuatan pamflet atau pembuatan aplikasi tadi seperti itu kan Bu. Nah, tolak ukur dari hasil langkah-langkah yang kita lakukan itu berhasil tidak, adakah kita tampilkan atau hanya dalam bentuk langkah-langkah saja penyelesaian dari analisis tupoksi yang kita lihat itu? Oke. Kalau di sini masih rancangan, bisa ya? Ini masih rancangan. Jadi silakan Bu Esther dan teman-teman melihat saja permasalahannya apa, kemudian menentukan saja gagasannya apa berupa kegiatan dan tahapannya. Kalau masih sanggup hanya sampai di Bu, gagasan saya meningkatkan bla bla bla. Saya belum sampai di kegiatan Bu. Usahakan berkejaran untuk mampu sampai di kegiatan. Sehingga nanti pas kita ketemu nanti bisa sampai di tahapan. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian mampu sampai di tahapan. Intinya begini, saya memberikan tugas ini tidak membuat kalian harus sampai bunuh diri. Sampai dimanapun Anda bisa, buat seperti itu. Tapi seperti gambaran tadi, kenapa harus sampai di tahapan? Karena agenda 2 kalian akan mengaktualisasikan nilai-nilai agenda 2 dengan tahapan kalian. Kenapa kegiatannya harus ditemukan? Tapi kan tahapan setelah kegiatan kan, kegiatan itu akan dikaitkan di agenda 3. Maka kalian harus punya modal dari sekarang agenda 1. Begitu ya. Capaiannya nanti setelah implementasi 1 bulan kalian aktualisasi, itu baru ada capaian. Misal, Bu, saya mau meningkatkan pemahaman pasien. Berarti capaiannya pasien terpahamkan atau tidak, itu nanti terukurnya nanti setelah implementasi, setelah aktualisasi. Kalau sekarang sampaikan saja bahwa rancangan saya tahapan kegiatannya akan sosialisasi. Kalau dia tercapai atau tidak, nanti ya 1 bulan ke depan. Begitu. Dengan bukti-buktinya dan sebagainya. Mungkin tinggal tabiat, tunggu bentar. Ibu Evi, maaf, tinggal berapa menit lagi, Bu? Tinggal 5 menit lagi, Bu. Oke, makasih. Oke, teman-teman, kita gunakan waktu 5 menit ini. Siapa yang mau bertanya, silakan. Silakan. Ada yang bisa kasih contoh? Kira-kira kalian punya isu apa? Salah satu saja di tempat kerja kalian. Oh iya, Ibu Mina silakan. Izin Bu, Ya. untuk analisis isu tupoksi, misalnya saya sebagai fisioterapis berhubungan mengenai rehabilitasi pasien-pasien anak berkebutuhan khusus disabilitas. Nah, perbedaan perbedaan perbaikan tiap pasien anak-anak itu berbeda-beda. Nah, perbedaan ini memiliki banyak faktor. Misalnya pemahaman orang tuanya, atau misalnya salah satunya itu juga karena dulunya itu sistem dari kesehatan kita, sistem BPJS itu terapi itu bisa setiap hari, dan sekarang itu dibatasi hanya 2 kali seminggu. Nah, pertanyaan saya, apakah dari sistem yang di luar ranah kita ini memang bisa kita masukkan sebagai masalah, atau kita fokus pada ya apa yang bisa dikejar, misalnya orang tua harus juga melatih di rumah PR-PR. Lebih cantik pada tupoksi kalian. Karena pada tupoksi ya, ini yang saya bilang tadi, makanya bertanya teman-teman. Jadi Ibu Mina sudah dapat jawaban 1 bahwa fokus ke tupoksi. Boleh nanti Bu, ini karena sistem belum optimalnya sistem begini-begini. Boleh itu jadi masalah, tapi kalau untuk saya angkat di tupoksi kalian saja biar lebih sempit. Biar kalian mampu untuk mendapatkan permasalahannya, kemudian mengangkat gagasannya apa untuk dijadikan kegiatan dan tahapan, sehingga nanti langsung kalian punya modal untuk rancangan, ya. Jadi Bu Mina tadi bisa saja misalnya rendahnya pemahaman orang tua terhadap bla bla bla, misal ya, atau tingginya kasus apa, begitu. Nanti kan gagasannya misalnya meningkatkan pemahaman orang tua, berarti meningkatkan pemahaman orang tua, bikin kegiatan 1 sosialisasi, 2 pasti harus buat media informasinya, ya. Kegiatan pertamanya pasti persiapan. Nah, nanti kan ini kegiatan kita ini ada tahapan-tahapan, ya. Demikian. Nanti dibuat saja. Tapi dari permasalahannya dicari yang memang sesuai dengan tupoksinya. Silakan Bu Mina. Oke. Tadi tepat ya, tentang orang tua misalnya kurang paham atau tingginya apa dan seterusnya. Silakan yang lain pertanyaan. Ayo teman-teman, waktunya sedikit sekali. Aman semuanya? Pak Antonius? Aman? Oke.
Pak Aji, aman? Asal aman betul. Pak Aswan? Oke, Pak Arif? Pak Zidan? Ibu Gladys? Aman? Ibu Gladys di mana, Bu, tugasnya? Saya di Undata. Oh, di Undata. Sudah ada dapat masalahnya? Isu-isunya kira-kira salah satunya apa? Itu tupoksi Ibu? Mungkin mengenai sosialisasi ke pasien mengenai bahaya kehamilan, karena kebetulan saya dokter kandungan. Oke. Untuk meningkatkan kewaspadaan mengenai tanda kegawat daruratan pada saat persalinan. Oke, jadi terima kasih Bu Gladys. Jadi teman-teman, mohon diingat satu, kalimat untuk permasalahannya atau isu-isunya itu adalah kalimat negatif. Bisa ya? Rendahnya bla 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 atau tingginya bla bla bla, belum optimalnya dan seterusnya. Ya. Jadi silahkan mengidentifikasi mau 5 permasalahan, mau 3, mau berapa, semua dalam kalimat negatif. Sehingga nanti pas gagasannya dipositifkan, meningkatkan, mengoptimalkan atau membentuk apa, membuat apa dan seterusnya. Ya. Silakan Ibu Rahayu, bagaimana? Aman? Ibu Rahayu tugasnya di? Saya tugas di Dinas Perkebunan dan Peternakan, Ibu. Oke, sudah mulai dapat masalahnya? Kebetulan saya kan dokter hewan. Oke. Di Dinas Perkebunan dan Peternakan itu kan ada klinik hewan. Dan sepertinya alur pendaftaran kalau di kedokteran hewan kan ada namanya klien dan pasien kan berbeda. Pasien itu hewannya sendiri, objeknya, terus si kliennya ini sebagai subjeknya. Jadi sistem alur pemeriksaan dan pendaftaran di klinik masih belum optimal, ya Ibu. Siap. Mungkin Jadi, itu salah satu yang saya lihat. Oke, keren. Yang penting jangan tertukar objek sama klien ya. Iya, iya. Oke deh. Ibu Rehan, bagaimana kabar? Aman? Kalau kami di ruangan. Suaranya dibesarkan dikit. Kalau kami di ruangan itu kan VIP, ruangan VIP. Oke. Maaf kedengaran. Kecil sekali, Jeng. Bisa agak berteriak. Kebetulan saya bertugas di ruangan VIP, Bu. Oke. Perawatan VIP. Jadi yang belum final itu tentang oforan di tiap shift jaga, Bu. Oke. Jadi biasanya juga yang bermasalah itu kalau misalnya pasien habis operasi ternyata antara oforan perawat dari ruangan sebelumnya sama oforan dokternya itu tidak masih ada yang belum sejalan, Bu. Jadi mungkin itu. Oke, silahkan kalau memang itu sesuai dengan kewenangan kita, ya. Kalau tidak, ambil di tupoksi kita saja. Misal, Bu, saya perawat, ya silahkan mainkan di urusan keperawatan. Misal, tapi kalaupun tadi yang Ibu Rehan bilang, juga kalau masih mampu kita kerjakan, artinya masih bisa kita mungkin membuat daftar karena saya Bu di administrasinya, misalnya, silahkan, ya. Selanjutnya Pak Iqbal, aman? Ya, saya aman, Bu. Oke, aman ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan semua bisa ini ya mengerjakan tugasnya dengan baik dan kita tinggal berapa menit ya, Bu Evi? Kayaknya habis waktunya sudah, Bu. Oke. Iya. Oh, itu ya 20 detiknya ya? Oh enggak ya, itu 29. Oke, kalau waktunya sudah habis, oh iya ya, sudah lewat mungkin. Terima kasih teman-teman ya. Saya mohon maaf kalau sudah membuat teman-teman tidak berkenan, ada hal-hal yang membuat teman-teman tidak berkenan.
dan saya juga mohon maaf kalau materinya mungkin tidak memuaskan kalian, tapi saya berharap dari yang sedikit saya bagi bisa kalian kembangkan menjadi lebih luas lagi, dan terima kasih sudah bersama-sama di ruangan ini dengan ikhlas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya kembalikan ke Ibu Evi. Silakan Bu. Iya. Terima kasih buat Ibu Niputu Dewi yang telah memberikan materi agenda 1 pada pagi hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di tanggal 2 pukul 1 siang. Oke. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Terima Dewi. kasih. Ya. Iya. Saya izin live ya. Iya, kembali ke yang untuk pesertanya kembali ke room besar ya. Terima kasih. Assalamualaikum Iya, semua. terima kasih. Terima kasih. Ibu. Ibu Eti izin bertanya. Ibu Rehan, untuk latar belakangnya itu Ibu Rehan tidak nampak mukanya, Bu. Bisa diterangkan sedikit, Ibu? Kayak pencahayaannya mungkin. Jadi tidak kelihatan mukanya Ibu. Juga Pak Arif ya, Pak Arif, mukanya tidak kelihatan. Ya baik Ibu, nanti saya coba optimalkan. Ya, kita kembali ke room besar semua untuk pesertanya. Ibu Evi izin bertanya, Ibu Evi. Iya, Mas. Untuk recordingnya sudah saya selesaikan atau masih lanjut nanti? Iya, sudah di Selesaikan ya? Oke, baik. Iya, Terima kasih. di-stopkan.